Selamat datang semuanya, saya adalah Nothing Phone 4a dan saya akan membahas unboxing perangkat baru ini beserta sekilas spesifikasi, kualitas build, dan secara umum apa saja yang ditawarkan. Inilah yang telah Nothing siapkan di sini. Jadi dari segi kemasan tidak ada yang benar-benar berubah, tidak ada maksud permainan kata. Jadi kita akan langsung mulai dengan menarik satu tab di bagian belakang. Desainnya cukup bagus. Ayo, seharusnya bisa keluar. Nah, akhirnya keluar juga. Jadi di dalam sini kita mendapatkan ponselnya. Selamat datang di Nothing. Jujur saja tidak ada yang peduli. Kita ambil ponselnya sendiri. Akan saya nyalakan. Nah, sudah menyala. Dan selain itu di dalam sini kita juga dapat ada casing bawaan. Silikon, satu bening. Mungkin akan lebih baik kalau sebenarnya terbuat dari plastik. Jadi tidak akan berubah jadi kuning jelek seperti ini seiring waktu. Kita juga punya kabel untuk pengisian daya Type-C ke Type-C. Meskipun yang menarik, Nothing mengklaim bahwa mereka punya kabel Type-C dengan, kamu tahu, semacam aksen plastik bening kecil di ujungnya yang terlihat sedikit lebih bagus. Itu disediakan untuk lini Nothing, sementara lini CMF dapat ya, yang jelek seperti ini. Tapi ini adalah Nothing Phone 4a yang normal, bukan CMF phone. Dan ini juga datang dengan sampah ini. Satu-satunya perbedaannya adalah, alat SIM di sini punya bagian bening, yang bening. Nah, kamu bisa lihat, sedangkan CMF phone yang sebenarnya datang dengan alat SIM seperti ini. Jadi mari kita lanjutkan. Jadi di sini kita punya perangkatnya. Saya akan melakukan pengaturan cepat supaya kita bisa melihat bezel layar yang sebenarnya. Seperti biasanya pada lini seri A, bezelnya tidak selalu yang terbaik. Jadi di sini bezelnya agak tersembunyi karena layar hitam di atas hitam. Jadi agak sulit melihat di mana letaknya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita bisa melihat bezelnya. Bezelnya sedikit lebih besar dari yang saya harapkan, itu kata dia. Tapi ponselnya tetap terlihat cukup bagus. Sekarang, jadi kalau kamu balik ke bagian belakang, desainnya juga cukup keren. Ini adalah desain khas Nothing. Jadi, bagian belakangnya hampir transparan. Maksud saya, ini memang kaca, tapi jujur saja, kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Ini hanya pilihan desain untuk memberikan tampilan seperti ini. Bagian belakangnya sebenarnya tidak transparan, jadi kita tidak bisa melihat baterai. Kita tidak bisa melihat apapun yang sebenarnya ada di dalamnya. Semuanya masih tertutup oleh lapisan plastik tambahan yang membuat tampilannya mungkin bagi orang awam terlihat lebih menarik. Secara pribadi, saya sebenarnya lebih suka melihat bagian belakang aslinya dengan label baterai dan semua sirkuit serta komponen lainnya. Tapi ya, kita dapatnya seperti ini. Jadi dalam jajaran produk ini akan menjadi versi yang lebih terjangkau. Jadi pasti ada beberapa pengorbanan, dan mari kita lihat apa saja yang kita dapatkan sekarang. Saya ingin cek dulu harganya, dan perangkat ini dibanderol sekitar 380 euro. Waduh, itu bukan harga ponsel termurah. Biar saya cek cepat apakah memang begitu juga di Polandia. Jadi harganya hampir 2000 PLN. Jadi itu sebenarnya, kalau tidak salah ingat ya, itu kurang lebih 600, mungkin seperti 400 euro. Jadi sebenarnya itu sedikit lebih mahal dari 400 euro. Oke, saya cek ini hanya untuk benar-benar memastikan harga pastinya. Kisi Marina bilang harganya akan keluar sekitar 300 dan 389 euro, 379 pound. Bagi saya harganya lebih dari 400, ya seperti 420 euro ke atas.
Jadi sebenarnya ini lebih mendekati perangkat kelas menengah. Jadi mari kita lihat apa yang ditawarkan dengan harga segitu sekarang. Dimulai dari layarnya, ini adalah bagian yang akan sering kamu sentuh. Selama perangkatnya berfungsi, sekarang kita punya layar berukuran 6,78 inci, AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, 1 miliar warna, refresh rate sentuhan 2160 Hz UH, HDR 10+, dan tingkat kecerahan puncak yang luar biasa yaitu 4500 nits. Dengan resolusi 1224 kali 2720 piksel, serta kerapatan 440 piksel per inci dan rasio aspek 20:9. Dan untuk kacanya, kita punya Gorilla Glass 7i di bagian sudut yang setara dengan level 7. Oh maaf, bukan 7. Apa sih yang saya katakan? 5 itu sedikit lebih dekat ke seperti safir, jadi kamu dapat level 5. Dan secara umum layar di sini sebenarnya cukup bagus. Selain bezelnya, layar di sini tampaknya memang benar-benar bagus. Sekarang soal kecerahan, mari kita naikkan ke maksimal, dan ini adalah kecerahan maksimalnya. Nggak tahu apa layarnya jadi lebih terang. Saya rasa itu tidak berpengaruh apa-apa. Saya tadi cek karena sejujurnya ini tidak terlihat seperti 4.500 nits. Jadi saya coba menyorotkan senter ke kamera untuk melihat apakah itu akan memicu layar mencapai puncak kecerahan 4500 nits. Tapi sepertinya itu tidak berpengaruh apa-apa. Sekarang mari kita lanjut ke bagian kamera. Di sini kita punya setup 3 kamera. Dan tidak seperti Apple, kita benar-benar punya 3 kamera. Kami tidak hanya bilang punya 3 atau 2 kamera, tapi memang benar-benar ada 3. Jadi bagaimanapun juga, 2 kamera utamanya menurut saya keduanya beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1,9 dan f2,9, dan satu adalah lensa wide 24 mm dan yang f2,9 adalah periskop telefoto 80 mm. Lalu kita juga dapat kamera ultra wide 8 megapiksel f2,2, 15 mm dengan sudut 120 derajat, dan dengan kamera-kamera itu sayangnya kamu hanya bisa merekam 4K 30 fps, dan untuk 1080p kamu bisa sampai 60 fps dengan slow motion. Saya rasa itu slow motion di 120 fps. Dan saat merekam sebenarnya mendukung Dolby Vision HDR meskipun layarnya sendiri tidak. Itu menarik. Mari kita cek cepat kameranya saat menggunakan aplikasi video. Jadi, 60 fps seperti yang bisa kamu lihat hanya tersedia untuk 1080p. HDR sebenarnya tidak melakukan apa-apa atau menunjukkan jenis HDR apa yang digunakan. Tidak. Jadi saya tidak tahu, sepertinya tidak menggunakan Dolby Vision di sini. Untuk video, jadi ini mungkin saja tidak akurat. Bagaimanapun, sekarang kita lihat selfie di sini dengan kamera punch hole itu. Kita punya kamera 32 megapiksel f2,2, lensa wide 22 mm yang hanya bisa merekam 1080p di 30 frame per detik. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke bagian internal, di mana ponsel ini memiliki baterai 5080 mAh yang bisa diisi daya dengan kabel 50 watt. Sayangnya tidak ada pengisian daya nirkabel dan ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 4. Dan hadir dengan RAM 8 GB pada varian terendah dan penyimpanan 128 GB, serta bisa di-upgrade hingga 256 GB dengan RAM 12 GB pada varian tertinggi. Sekarang semua opsi ini menggunakan tipe penyimpanan UFS 3,1. Dan selain itu, kualitas build di sini karena itu satu-satunya hal yang tersisa, menurut saya cukup mengecewakan. Saya rasa itu cara saya mendeskripsikannya. Secara tampilan saya ingin memberinya pujian. Dari segi penampilan visual, saya suka bagaimana Nothing terlihat. Mereka punya glyph atau sekarang mereka menyebutnya hover. Jadi kita punya sedikit pada dasarnya ini adalah tampilan 7x1 piksel.
Jadi ini pada dasarnya menunjukkan beberapa hal berbeda di sini. Mirip dengan glyphs, tapi dengan sedikit perbedaan desain. Sekarang versi Pro dari ponsel ini memiliki layar sebenarnya, yang menurut saya tampilannya sedikit lebih menarik. Tapi secara umum, saya harus bilang mungkin ini bukan untuk target demografis saya, karena menurut saya, kalau saya punya sesuatu yang menampilkan informasi di bagian belakang, baik melalui layar atau semacam ini, saya lebih baik membaliknya ke depan saja, tidak meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah supaya tidak tergores, dan notifikasi tetap muncul di layar. Itu hanya pendekatan saya, jadi seperti yang saya bilang, mungkin saya memang bukan target demografisnya. Kamu mungkin benar-benar suka banget dengan fitur ini, tapi jujur saja, saya sama sekali tidak peduli. Kalau saya punya layar di bagian belakang ponsel saya lebih baik membaliknya ke depan dan mendapatkan layar yang jauh lebih baik. Begitulah cara saya memandangnya. Jadi, dengan itu dikatakan selain itu, kualitas build di sini terasa cukup solid. Selain rangka plastiknya, jadi ini rangkanya plastik, bagian belakang kaca, dan tentu saja bagian depan juga kaca. Jadi dari segi daya tahan, ponsel ini tidak akan sekuat itu karena rangka plastiknya secara keseluruhan. Dan di bagian bawah kita punya slot SIM yang juga terbuat dari plastik tentu saja. Ya, itu agak aneh. Jadi slot SIM ganda sayangnya tidak ada ekspansi kartu SD. Kita juga punya beberapa mikrofon untuk peredam bising, panggilan UM, tombol volume, tombol daya, ada speaker, port pengisian daya tipe C, mikrofon, slot SIM, tombol esensial kita, dan itu saja. Sekarang, saya ingin menunjukkan sesuatu yang benar-benar membuat saya kesal dari segi desain. Jadi tombol esensial ini punya tampilan plastik murahan dengan warna perak yang terlihat jelek. Lalu ada tombol-tombol volume dan daya yang juga berwarna perak agar serasi dengan bagian belakang, tapi sebenarnya warnanya agak lebih cocok, sedikit lebih baik. Dan tombol-tombol itu punya finishing matte. Jadi di sini kamu punya tombol dengan finishing matte, sedangkan tombol esensial punya finishing perak mengilap. Semua tombol di ponsel ini dari awal punya tombol jelek seperti ini di sini. Tidak peduli apapun skema warnanya, tombol ini selalu berwarna perak mengilap. Terlepas dari komponen lain di ponsel ini, apapun warnanya dan sebagainya. Hal ini benar-benar sangat mengganggu saya. Sebagai sebuah merek yang kamu tahu cukup mementingkan estetika dan berusaha untuk tampil menarik. Tombol ini benar-benar bikin saya kesal, sama sekali tidak berguna meskipun bisa diatur ulang fungsinya. Setidaknya tidak dengan cara yang berarti. Kurasa begitu, ya kan? Mari kita cek dengan cepat karena tadi saya sempat melihat sesuatu tentang tombol esensial ini. Saya ingin lihat apa yang bisa saya lakukan dengan tombol ini. Pusat notifikasi dan ruang pusat. Apa? Cliff. Tombol lihat mungkin? Tidak. Ruang pusat tekan mulai lanjutkan. Saya akan memberikan izin untuk segala sesuatunya dengan tujuan agar hal tersebut tidak menimbulkan masalah apapun. Bisa saya lakukan sesuatu. Jadi sebenarnya ini terasa cukup membosankan, tapi keren juga. Bisa saya ubah? Enggak, saya tidak bisa. Jadi ya, saya benar-benar benci ini. Fakta bahwa ini hadir dengan fitur ini memang cukup baik untuk orang-orang yang ingin menggunakannya untuk tujuan tersebut. Ini berfungsi seperti screenshot dalam beberapa hal. Mencoba melakukan hal-hal seperti AI. Kita semua peduli soal itu. Saya rasa kita semua akan jauh lebih senang jika tidak ada hal seperti ini. Tapi hal yang paling membuat saya kesal adalah kenyataan bahwa ini hanya akan menjalankan essential space dan tidak yang lain. Apa kamu Google di sini? Kamu akan memberiku tombol power lalu menghilangkan opsi untuk melakukan apapun dengan itu. Atau kamu akan membuat 5 cara berbeda untuk menjalankan hal yang sama berikutnya. Sejujurnya, saya benci ini, saya benci ketika tidak ada yang berjalan, termasuk tombol sialan ini. Jadi bagaimanapun, sekarang kita lanjutkan dengan lihat, ulasan, opini, bagaimana kita ingin mengklasifikasikan ini.
Saya merasa bahwa ponsel Nothing bukan lini CMF agak berantakan. Mereka mulai membuatnya mahal. Mereka mulai menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada yang peduli. Dan saya mengerti. Mungkin mereka mencoba, ya, kamu tahu, memperbaiki desain awal mereka supaya tidak stagnan dan semacamnya. Tapi yang membuat mereka awalnya cukup populer adalah Glyph, kan? Dan sekarang mereka sepertinya keluar dari bagian Glyph ke arah ini dan sebuah layar. Tampilkan saja. Menurut saya itu ide yang buruk, apalagi dengan harga yang mereka tetapkan untuk perangkat-perangkat itu dan apa yang mereka tawarkan di dalamnya. Kalau saya ingin punya layar, saya bisa lakukan ini lagi seperti yang sudah saya sebutkan. Dan saya punya layar yang jauh lebih besar, jauh lebih terang, dan jauh lebih detail untuk melihat apapun yang saya mau daripada harus melihat tampilan pixel jelek di bagian belakang. Jadi menurut saya, ini agak tidak berguna, memang ini gimmick kecil yang keren, tapi setelah beberapa saat jadi tidak ada gunanya, dan saya tipe orang yang tidak mau meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, karena saya tidak mau layarnya tergores. Jadi saya akan selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke atas, yang berarti bagian belakangnya tidak ada artinya buat saya. Jadi membayar lebih untuk hal seperti itu menurut saya, seperti yang sudah saya bilang, bukan ide yang bagus. Dan mungkin saya memang bukan target pasar untuk produk ini. Tapi entah saya target pasar atau bukan, ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Dengan harga perangkat ini yang mencapai 400 euro atau 420, itu bukan harga yang murah untuk sebuah perangkat. Jadi untuk perangkat yang bodinya terbuat dari plastik baterai kecil. Jika dipikir-pikir, mengingat ini adalah ponsel yang cukup besar secara umum dan hanya memiliki baterai 5080 mAh. Ini melakukan apa yang dilakukan semua merek besar lainnya seperti Samsung yang pada dasarnya hanya sekadar panggilan dan Samsung. Merek lain bisa saja lolos dengan hal seperti ini karena jujur saja itu Samsung dan Apple. Dan orang-orang tetap membelinya, termasuk saya meskipun saya tidak suka karena mereka masih punya hal lain yang ditawarkan. Essential Space tidak menawarkan apapun yang menarik bagi saya saat ini. Saya nggak bermaksud mereknya, tapi pada dasarnya tidak ada gunanya bagi saya. Jadi Essential Space itu tidak berharga, jadi bisa saja tidak dimasukkan, tidak ada nilainya. Glyph-nya sudah hilang dan digantikan dengan semacam lampu LED kecil di bagian belakang yang mungkin kamu suka atau benci. Secara pribadi saya sudah tidak peduli lagi dengan itu. Jadi sebagian dari itu memang sudah tidak berarti lagi bagi saya. Nilai dari ponsel ini dengan hal ini, dan membayar lebih mahal hanya untuk sedikit efek LED di bagian belakang itu benar-benar konyol. Sekarang dari segi spesifikasi sebenarnya tidak buruk. Snapdragon 7S Gen 4 itu bukan prosesor yang buruk, sama sekali tidak. Ini adalah prosesor kelas menengah dan harganya juga kelas menengah. Tapi sayangnya ada alternatif lain dan saya ingin cepat-cepat melakukan pengecekan ganda. Sebenarnya tunggu. Saya tidak perlu melakukan pengecekan. Ini benar-benar prosesor yang sama, hanya saja versi yang lebih tinggi. Oke, tadinya saya mau cek, membandingkan, benchmark, tapi sejujurnya saya rasa itu bahkan tidak perlu. Tapi apakah kamu benar-benar tahu? Saya akan coba membahas hal ini secara lebih mendalam, supaya kamu bisa mendapatkan gambaran seberapa signifikan perbedaan perangkat yang nantinya akan kamu dapatkan dari segi performa dengan harga yang kurang lebih sama. Jadi saya akan mulai cek seperti situs-situs seperti Versus, jadi versus.com, dan mari kita lihat apakah mereka punya semacam benchmark yang nyata. Tidak mungkin lebih baik. Jadi Nano Review. Oke, Nano Review sebenarnya memberikan saya semacam benchmark. Jadi mari kita cek dengan cepat. Dan astaga, tunggu, itu yang sama? Tidak, itu bukan yang itu. Tunggu sebentar. Saya benar-benar akan jeda videonya, coba cari yang paling akurat, supaya kita bisa mendapatkan representasi terbaik untuk ponsel ini. Oke, butuh waktu sebentar untuk menemukan tempatnya, yang benar-benar menunjukkan kepada saya perbandingan kedua prosesor itu, dan benar-benar memberikan perbandingan yang nyata, bukan yang lain seperti sebelumnya. Jadi sekarang saya sedang melihat situs topcpu.net sebagai satu-satunya yang benar-benar repot-repot memberikan perbandingan untuk keduanya. Dan dalam hal benchmark N22, khususnya 2 hingga 10, prosesor di sini mendapatkan skor 874.745.
Sekarang alternatif yang akan saya bicarakan, sebuah ponsel mendapatkan 250% lebih banyak, Geekbench 6 single core. Ini 166% lebih cepat dari yang kita miliki di sini. Geekbench 6 multicore, 203% lebih cepat dari yang kita miliki di sini. Jadi, ini pada dasarnya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa Anda dapatkan pada harga yang kurang lebih sama sekarang, atau ya sekitar harga yang sama, yaitu Xiaomi Poco F8 Pro. Sekarang, versi Pro hadir dengan baterai yang lebih besar, pengisian daya yang lebih cepat, dan layar yang sedikit lebih baik karena memang sudah mendukung Dolby Vision. Prosesor jauh lebih cepat, RAM lebih banyak, penyimpanan lebih besar, tipe penyimpanan lebih cepat, bezel lebih tipis, kamera lebih baik, dan harganya kurang lebih sama. Jadi saya hanya ingin menyoroti itu. Karena jika Anda bisa mengeluarkan uang dalam jumlah yang sama, yaitu sekitar 420 euro. Saya harus bilang, harga ini mungkin sedikit berbeda tergantung dari mana Anda berasal. Kalau memang begitu, tentu saja silakan pilih. Tapi kalau melihat dari tempat asal saya, harganya kurang lebih sama untuk kedua perangkat ini. Poco telah dirilis pada November 2025. Di akhir November, lebih tepatnya perangkat ini dirilis tahun 2026 sekarang. Di tanggal berapa ya? Maret, 5 Maret. Jadi ini adalah perangkat yang lebih baru namun menawarkan spesifikasi lebih rendah dengan harga yang sama. Dan satu-satunya keuntungan di sini, satu-satunya nilai jualnya adalah bagian belakangnya. Sekarang, apakah bagian belakang ini benar-benar sepadan untuk mengorbankan ukuran baterai, kecepatan pengisian daya, performa prosesor, RAM, dan penyimpanan hanya demi mendapatkan ini dengan harga yang sama? Karena, menurut saya tidak. Jika berpikir secara logis, kamu akan mendapatkan perangkat yang jauh lebih seimbang dari Xiaomi. Karena yang saya maksud tadi adalah Xiaomi Poco F8 Pro, dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di sini. Dan lucunya, saya baru saja sadar kalau Xiaomi membuat perangkat baru yang bahkan lebih baik dalam beberapa hal, hanya prosesornya saja yang berbeda. Saya belum cek persisnya, tapi apakah itu Dimensity 8500 Ultra atau 9500S? Saya bisa bilang tanpa perlu cek, kemungkinan besar performanya bahkan lebih cepat dari yang baru saja saya sebutkan, juga dengan harga yang kurang lebih sama. Sekarang ponsel ini sudah dirilis. Pada hari perekaman jadi tanggal 17 Maret. Jadi perangkat lain yang akan saya sebutkan juga dari Xiaomi dan juga merupakan Poco. Dan seperti 8 atau X8 Pro Max, penamaan yang luar biasa lagi di sini, logika Apple banget ya. Dan versi yang lebih murah dengan 8500 Ultra adalah X8 Pro tanpa embel-embel Max. Kedua perangkat ini akan berada di kisaran harga ini atau bahkan lebih murah. Yang versi lebih tingginya harganya kurang lebih sama dengan yang ini, sedangkan yang versi lebih rendahnya, yang mana masih lebih cepat dari ini, harganya sekitar 100 euro lebih murah, berdasarkan GSM. Mari ngomong-ngomong. Jadi di kedua kasus, kamu akan mendapatkan perangkat yang bahkan lebih cepat. Saya rasa Dimensity 8500 Ultra sebenarnya lebih cepat daripada Snapdragon. Mari kita lihat dibandingkan Snapdragon. Bukan Ultra. Elite. Mari kita cek dengan cepat. Tidak gen, 3 gen. 5. Tidak. Jadi Dimensity 8500 yang ada di perangkat seharga 300 euro itu sebenarnya sedikit lebih lambat. Sebesar 23% di Antutu, Geekbench 59 dan 46 di multicore, 59 di single core di Geekbench 6, jadi memang sedikit lebih lambat. Tapi sekali lagi, 100 euro lebih murah dan bertentangan dengan apa yang mungkin sudah kamu dengar sebelumnya. Poco telah berubah dari ponsel murah dengan kualitas build yang buruk menjadi sesuatu yang menurut saya pada dasarnya adalah perangkat flagship. Memang ada beberapa hal yang dikorbankan seperti pengisian daya nirkabel, tapi perangkat ini juga begitu, sambil tetap menawarkan nilai luar biasa untuk uangmu. Menurut saya, ini benar-benar mempermalukan para pesaingnya.
Menawarkan ponsel dengan baterai 6200 mAh, bisa diisi daya 100 watt, prosesor 8 Elite, RAM 12 GB, dan layar yang fantastis. Dengan harga sekitar 300-400 euro untuk 20. Ini benar-benar lucu. Ini adalah sesuatu yang Samsung akan minta 2 kali lipat uangnya, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau kamu mencari nilai terbaik untuk uangmu, mungkin bisa melirik Poco. Sebagai gantinya, jika kamu tidak terlalu bergantung pada hal spesifik ini, dan juga jika kamu terbuka untuk mencoba beberapa alternatif lain. Itu pada dasarnya akan menawarkan paket yang jauh lebih baik dengan spesifikasi yang lebih unggul di segala aspek. Bahkan kualitas build-nya kalau aku ingat dengan benar juga lebih baik. Ya memang lebih baik. Jadi di sini kita punya frame plastik bagian belakang kaca. Poco F8 Pro hadir dengan frame aluminium bagian belakang kaca dan Gorilla Glass. 7i yang sama seperti yang kita punya di sini, tapi framenya plastik di sini, bukan aluminium. Jadi kualitas pembuatannya bahkan lebih baik. Dan selain itu, Poco juga punya rating IP kalau aku bisa cepat menemukannya di mana ya. Nah, ketemu. IP68 tahan debu dan tahan air, bisa dicelupkan hingga 1,5 meter selama 30 menit. Yang ini hanya IP64, jadi rating IP-nya bahkan lebih rendah. Jadi tahan debu dan tahan air, tahan cipratan air. Jadi bisa tahan cipratan air. Sedangkan ponsel satunya bisa dicelupkan ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Jadi ini benar-benar dua jenis perangkat yang berbeda dengan harga yang sama, tapi kenyataannya ini seperti membandingkan ponsel kelas menengah dengan perangkat flagship. Ada perbedaan yang sangat besar dalam hal kualitas. Apa yang kamu dapatkan dengan harga yang sama. Jadi saya sarankan, cobalah untuk melihat-lihat, terbuka terhadap beberapa alternatif jika kamu merasa terjebak dengan yang satu ini. Perangkat itu benar-benar menawarkan nilai terbaik untuk uangmu dan dengan harga yang sama, kamu benar-benar tidak akan salah pilih. Dan seperti yang saya bilang, kamu juga punya yang lebih baru, yaitu Poco X8 Pro Max, yang hadir dengan Dimensity 9500 Pro, atau mohon maaf sekali, sebentar ya. Tolong beri saya waktu sedikit untuk cek dulu. Sial sekali. Tidak, sepertinya saya benar-benar tidak mau yang ini, maaf ya. Jadi, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Hal ini terjadi karena situs nanoreview.net memberikan penilaian bahwa prosesor Snapdragon seri 8 tersebut, tunggu, ini Gen 5. Tunggu, ini yang paling baru. Saya rasa ini yang paling baru, bukan yang... Ya, yang ini. Sekarang masuk akal. Jadi saya sudah menemukannya. Maaf, tadi sempat agak ngeblank sedikit. Jadi kalau kita bandingkan dengan 8 Elite dari Poco F8 Pro, X8 Pro Max terbaru, nama-nama ini makin membingungkan. Prosesor di sana bahkan lebih cepat. Jadi kamu mendapatkan keunggulan 20% dibanding yang satunya, ya 23% di benchmark into tune, 12% di Geekbench single, dan 8% di multicore. Dan ini pada versi non-S dari prosesor tersebut. Selain itu, kamu juga mendapatkan tadi saya mau bilang baterainya sedikit lebih besar, tapi ternyata saya salah. Kamu mendapatkan baterai yang jauh lebih besar, yaitu 8500 mAh. Itu adalah, ya ampun, itu baterai yang benar-benar gahar. Kamu juga mendapatkan rating IP yang lebih baik, yaitu 69K. RAM sama, penyimpanan sama, tipe penyimpanan juga sama. Layar pada dasarnya sama. Jadi banyak hal yang sebenarnya mirip. Kekurangannya adalah kameranya lebih lemah. Kamu hanya mendapatkan kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, tapi bisa merekam 4K 60 fps. Sementara, yang ini jelas tidak punya fitur itu. Soal kamera, sebenarnya di atas kertas sangat mirip dengan yang ini. Meskipun tidak, yang ini katanya pakai periskop 50 megapiksel. Jadi bagaimanapun juga kamu harus mengorbankan sedikit kualitas gambar, tapi kamu mendapatkan perekaman video yang lebih baik karena bisa 4K 60. Jadi kalau kamu menginginkan itu, ini juga lebih baik.
Sementara untuk versi Pro, sebenarnya saya belum bilang, tapi versi Pro, khususnya F8 Pro, bisa merekam 8K 30 dan juga 4K 60. Jadi sekali lagi itu adalah peningkatan dibandingkan yang ini dalam hal kualitas kamera. Jadi pada dasarnya salah satu dari perangkat ini akan menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan yang satu ini. Jadi saya sarankan kamu untuk tetap berpikiran terbuka, coba saja lihat-lihat, mungkin kamu akan menyukainya, mungkin kamu selalu ingin mengeluarkan uang dalam jumlah yang sama tapi mendapatkan nilai yang lebih baik. Atau mungkin kamu bisa mengeluarkan uang lebih sedikit dan mendapatkan kualitas ponsel yang sama dengan harga yang lebih murah, yang tentunya juga sangat bagus. Jadi, dengan demikian saya harap kamu merasa ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.